Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, perkenalkan kita dari kelompok 1. Nama saya Wiranda Dwi Agustin. Dan saya Nurjana. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi manusia perspektif menurut Islam. Baik, mari kita langsung ke materi. Apa sih pengertian manusia itu sendiri? Dalam konsep Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material, jasad, dan dimensi imaterial, ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat ke-78-79. Menurut Quran Surat Al-Hijr ayat ke-29, manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Setelah kita membahas tentang pengertian manusia, mari kita membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fitrah, akal, kalbu, kemauan, serta amanah. Manusia dengan segenap potensi atau kemampuan, kejiwaan naluriah seperti akal, pikiran, kalbu, kemauan yang ditunjang dengan kemampuan jasmaniahnya, manusia akan mampu melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai derajat manusia yang sempurna, yakni beriman, berilmu, dan beramal. Manakala manusia memiliki kemauan serta kemampuan menggunakan dan mengembangkan segenap kemampuan karunia Allah tersebut. Setelah kita membahas tentang pengertian manusia, hakikat manusia, mari kita membahas tentang keistimewaan manusia. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu karena manusia dibekali akal yang mana bisa berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan. Suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang kedua, menjadi khalifah. Dari sisi wujud, manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi ini. Memiliki potensi dengan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditinggali dan tempat makhluk-makhluk lain bertasbih kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan akan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menantang akal dan memperturutkan hawa nafsu akan menjerumuskan dan menjadikan makhluk yang hina. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Wiranda Dwi Agustin, yaitu peran dan tanggung jawab manusia. Fungsi dan peran manusia itu ada 3. Yang pertama, belajar. Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagai orang mukmin, berkewajiban menuntut ilmu yang dimana tidak memandang status manusia itu sendiri. Ilmu yang sangat penting adalah ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Poin yang kedua, mengajarkan ilmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-39. Manusia yang telah diajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu Allah, maka wajib hukumnya untuk mengajarkan kepada manusia lain. Dan poin yang ketiga yaitu membudayakan ilmu.
Setelah mendapatkan ilmu, kemudian mengajarkannya, kita juga diharapkan untuk membudayakannya dengan cara dipergunakan untuk diri sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia itu ada dua. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Contoh manusia sebagai hamba Allah diantaranya sebagai berikut. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dan melakukan amal soleh, mengikuti syariat yang ditetapkan oleh agama melalui Rasul-Nya. Dan yang selanjutnya, melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara dan mengawal agama Allah serta ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu sebagai khalifah Allah, bertanggung jawab menyebarkan Islam, meninggikan kalimah Allah, dan supaya manusia menjadi orang Islam. Selanjutnya, menjaga kesucian agama dengan menegakkan Islam dengan berdakwah dan melaksanakan syariah Islam yang telah ditetapkan agama. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, menjauh dan memelihara diri dan keluarga dari azab neraka. Dan tanggung jawab yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah Allah. Di sini terdapat dua contoh manusia sebagai khalifah Allah. Yang pertama, memakmurkan bumi dalam kurung al-imarah. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka sepatutnya hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah. Dan yang kedua, memelihara bumi dalam kurung ar-ri'ayah, dalam arti luas, termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM atau sumber daya manusia. Dan poin yang terakhir yaitu tujuan hidup manusia. Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim adalah untuk beribadah. Beribadah ini bermacam-macam bentuknya, tak hanya sholat dan tadarus, akan tetapi menuntut ilmu, belajar, membantu orang tua, bersedekah, membantu orang lain saat kesusahan merupakan bentuk dari ibadah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.